Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Septiani. Saya M. Rafdali. Saya Nur Aziza Putri Ahmadiana. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk kepada materi, kami akan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Selamat menyaksikan. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pengembangan alat evaluasi. Tahap pengembangan alat evaluasi merupakan tahap merancang dan menyusun alat evaluasi, berupa penyusunan alat evaluasi dengan menggunakan konsep berupa penyusunan rubrik penilaian. Arti evaluasi PPKN. Evaluasi pendidikan kewarganegaraan adalah penilaian tentang pembelajaran kewarganegaraan. Penilaian pembelajaran bila berdasarkan pada taksonomi Bloom terdiri atas 3 aspek, yaitu kognitif. Kognitif berarti aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, evaluasi. Selanjutnya afektif, berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi yang meliputi penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, karakterisasi, dan psikomotorik. Psikomotorik berupa meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik yang meliputi peniruan, kesiapan, mekanisme, responsif terpimpin, respon tampak kompleks, adaptasi, dan penciptaan. Ruang lingkup penilaian pendidikan kewarganegaraan atau PPKN di sekolah dasar meliputi yang pertama, penilaian terhadap aspek perencanaan pembelajaran. Yang kedua,
penilaian terhadap aspek pelaksanaan atau implementasi pembelajaran, dan yang ketiga, penilaian terhadap aspek evaluasi pembelajaran. Penilaian aspek perencanaan pembelajaran tersebut, penilaian program yaitu penilaian yang dilakukan terhadap persiapan mengajar atau RPP. Penilaian program ini biasanya menggunakan alat penilaian yang disebut content analysis atau kajian persiapan mengajar. Penilaian aspek pelaksanaan mengajar disebut penilaian proses dan dilakukan dengan menggunakan alat penilaian pengamatan atau skala penilaian serta angket kepuasan dari murid. Penilaian aspek evaluasi pembelajaran disebut penilaian hasil dan menggunakan alat penilaian seperti skala sikap, laporan, perasaan, mengarang bebas, checklist, skala penilaian, dan seterusnya. Alat penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Dilihat dari cara menjawabnya, alat penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dilihat dari dua jenis, yaitu 1. Alat penilaian yang dibuat guru dan diisi murid. Yang pertama ada mengarang bebas. Alat penilaian ini bermaksud meminta tanggapan murid terhadap suatu masalah sesuai dengan pokok bahasan. Alat penilaian ini mengukur perilaku murid dengan sikap atau pendirian sesuai dengan jenjang efektif kedua. Murid bebas menyampaikan tanggapannya atas masalah yang diajukan. Karangan murid dinilai baik apabila tanggapan yang diberikan bernilaian positif. Selanjutnya, mengarang terbatas. Beberapa ketentuan untuk mengarang terbatas atau terikat yaitu: yang pertama, butir soal atau suruhan guru harus jelas, mudah dipahami murid, dan mengukur TP atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, diberikan petunjuk yang jelas mengenai alat dari soal tersebut dan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya ada alat penilaian yang dibuat guru dan diisi oleh guru itu sendiri. Alat penilaian yang dibuat oleh guru dan diisi oleh guru itu sendiri ditunjukkan untuk mengukur sikap atas perbuatan murid sehubungan dengan pokok bahasan yang dipelajari. Nah, di sini ada 3 macam alat penilaian yang dibuat oleh guru. Yang pertama ada skala penilaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skala penilaian? Nah, skala penilaian ini alat penilaian dengan skala penilaian atau rating scale. Ini terdiri dari berbagai model. Nah, akan tetapi dalam hal ini digunakan seperti model baik sekali atau disingkat dengan BS, baik disingkat dengan B, sedang atau S, kurang atau K, dan kurang sekali atau KS. Nah, ini sering kita dengar di dalam penilaian. Dan dalam hal ini juga yang dimaksud dengan skala penilaian adalah suatu jenis pedoman pengamatan untuk menilai tingkah laku murid dan ditunjukkan untuk menentukan sejauh mana murid menampilkan perilaku nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang kedua ada daftar cek atau checklist. Nah, daftar cek ini adalah suatu alat pengamatan yang ditunjukkan untuk menilai perilaku perbuatan murid secara lebih menyeluruh atau tidak terlalu terperinci. Nah, sehingga guru memperoleh gambaran umum tentang penghayatan suatu nilai tertentu. Di sini ada kriteria yang digunakan, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Nah, cara pembuatan daftar checklist ini hampir sama dengan cara pembuatan skala penilaian, yaitu pertama, tetapkan pokok bahasan atau nilai yang akan diamati. Nah, selanjutnya tetapkan indikator dan deskriptornya.